Sebelum Yesus mati di kayu salib, Yesus sudah ngasih kode kepada murid-muridnya. Dia berfirman, "Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saat imam-imam Farisi mengetahui kubur Yesus kosong, mereka panik dan langsung merencanakan tipu dusta agar orang-orang jangan berpikir dia bangkit dari kematian. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Memahami kebangkitan lewat makam kosong. 3 wanita pertama yang melihat kubur kosong adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Berita kubur kosong ini langsung viral. Inilah sebabnya Kaisar Romawi mengeluarkan dekrit ketetapan hukum yang dituliskan di batu marmer yang sekarang disebut Prasasti Nazaret. Tujuannya saat itu untuk mencegah pencurian mayat. Dusta imam-imam Farisi berhasil meyakinkan Kaisar Romawi bahwa jenazah Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Imam-imam Farisi ini merekayasa tipu dusta, tujuannya agar berita kebangkitannya jangan tersebar luas. Tanpa mereka sadari bahwa lewat dusta mereka, murid-muridnya mencuri mayatnya, mereka secara tidak langsung mengakui bahwa kuburan memang kosong. Artinya mayat Yesus tidak ada di kuburan. Untuk sementara mereka berhasil membuat pemerintah Romawi percaya bahwa murid-murid mencuri mayat Yesus dari kubur. Hal ini terbukti Kaisar Romawi mengeluarkan dekrit ketetapan hukum di prasasti ini. Dan semua akan berubah di saat Yesus memperlihatkan diri ke banyak orang, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Prasasti Nazaret. Prasasti ini ditemukan saat penggalian arkeologi di Nazaret pada tahun 1878 sehingga dinamakan Prasasti Nazaret. Yesus tinggal di Nazaret sejak lahir hingga usia sekitar 30 tahun. Dengan lokasi temuan ini berada di Nazaret, jelas menjadi pesan Allah yang kuat. Prasasti ini merupakan catatan tertulis paling awal yang berkaitan dengan tulisan Injil, terbuat dari batu marmer, berasal dari sekitar tahun 30 sampai 50 Masehi, bertuliskan dekrit atau perintah hukum dari Kaisar Romawi dalam bahasa Yunani. Sebagian prasasti tersebut berbunyi, "Ini adalah keputusan saya, Kaisar, bahwa siapapun yang memindahkan jenazah dari kuburnya atau memindahkan batu-batu penutup makam akan menerima hukuman mati. Jika dikeluarkan antara tahun 30 sampai 50 Masehi seperti yang ditunjukkan oleh bukti paleografi dan linguistik, dekrit itu dikeluarkan sesuai dengan waktu bertumbuhnya orang-orang Kristen yang meluas pada saat itu akibat viralnya kebangkitan Yesus. Dekrit itu mungkin dikeluarkan di bawah Kaisar Claudius yang memerintah tahun 41 sampai 54 Masehi, yang dikenal sebagai kaisar yang menangani gejolak kelahiran Kristen mula-mula. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Perhatiin, demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi.